eh, laporin hakim ke Mabes ya. Ini dalam rangka apa dan terkait apa, terus ada update perkembangan apa nih Bang? Jadi kemarin kita melaporkan majelis hakim atau lebih tepatnya disebut hakim tunggal ya dalam perkara pra peradilan, yaitu membuat surat palsu, yaitu putusan majelis hakim. Kita tahu kemarin itu kita memeriksa ahli yang diajukan oleh penasihat hukum kurang lebih 3 jam, tetapi keterangannya lebih banyak keterangan yang kami periksa hanya tidak sampai setengah jam, lebih tepatnya 26 menit, yaitu saksi Warasman Marbun. Jadi kan kalau diperiksa 3 jam dengan diperiksa setengah jam, logikanya kan lebih banyak keterangan yang diperiksa 3 jam, tapi ini hanya yang diperiksa setengah jam yang lebih banyak. Yang kedua, keterangan-keterangan saksi ahli yang diajukan itu tidak diterangkan oleh hakim itu pada saat pemeriksaan pra peradilan. Itu salah satu contoh. Jadi oleh karena itu, karena polisi sangat takut menerima laporan tentang wakil Tuhan ini, maka kami buat berupa dumas itu. Jadi Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, Kabar Eskrim, dan Kadipropam sama Dirtipideksus, Dirtipidum, kami laporkan satu persatu gitu. Dan ada update terbaru Bang, berapa hari kemarin kan sudah lapor. Ada Update terbaru itu besok tanggal 21. hari Senin ya, 21. tanggal 21 akan ada putusan sela. Mudah-mudahan putusan sela ini sesuai dengan subjudulnya, yaitu demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kami sangat menyesal apabila putusan majelis hakim itu tidak didasarkan pada keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, tapi berdasarkan keinginan pengembang. Kita tahu bahwa pengembang ini selama ini sebagai contoh sangat berpihak kepada Kapolda Metro Jaya, Kajari dan Kajati dan Ketua Pengadilan Negeri, di mana perkara SP3 dari Mabes Polri bisa P21 karena di lobi Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI. Jadi oleh karena itu kami ingatkan supaya majelis hakim itu senantiasa ingat pada kuasa daripada Elohim itu. Nah, kemudian kami ingatkan juga majelis hakim itu, termasuk KPN-nya kami ingatkan bahwa besok itu adalah berikanlah putusan yang benar-benar demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga pada saat minggu yang lalu pagi-pagi kami bertemu dengan KPM, yaitu Pak Pasaribu, dan dia mengatakan tidak berwenang. Lalu saya katakan, kalau Anda tidak berwenang, kenapa Anda tahan Ika Farida sampai tanggal 17? Lalu dia bilang, saya katanya kurang baca KUHP, katanya itu penyidik yang mengurus itu kepada KPM, sehingga KPM yang perpanjang. Sampai hari ini saya tidak mengerti di KUHP mana ditulis itu. Oleh karena itu saya minta kepada hakim itu, demi supaya kita tidak malu, berikanlah apa menjadi haknya Dr. Ika Farida. Kemudian Dr. Ika Farida juga sudah 12 tahun memperjuangkan haknya, tapi kita ketahui kemarin itu penyitaan daripada majelis hakim atau jaksa itu masih menggunakan Ibu Luciana dan PT IPH, sementara Dr. Ika Farida sarjana hukum SHLM sudah 12 tahun mengurus, tetapi masih atas nama Luciana dan PT IPH. Itu juga jelas kami pertanyakan. Yang kedua, ada demo kemarin di luar persidangan
anak-anak mengaku anak-anak mahasiswa, tapi kami tanya mahasiswa mana tidak jelaskan atau tidak tahu dia mahasiswa dari mana. Kemudian bagaimana saudara mengaku mahasiswa tapi Anda tidak bisa menjelaskan mahasiswa dari mana? Dia hanya bisa bilang kami aliansi mana gitu, tapi tidak jelas aliansi mana dia. Begitulah kira-kira. Di situ Abang sempat emosi ya, saya lihat terhadap iya, karena gimana ceritanya? Kita sudah berusaha membujuk dia dengan baik, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dia dari mana, kampus mana. Maka mau nggak mau kita jadi sedikit emosi karena meminta keterangan berbelit-belit gitu loh. Jadi sedangkan yang satu itu dia langsung mengalah. Pangger korlapnya katanya, di pangger korlap itu mahasiswa dari mana saudara, dari kampus mana saudara gitu ya, tapi dia tidak bisa menjelaskan itu. Bisa dibilang oknum dari suruhan pihak sebelah, bisa dikatakan demikian karena dari tampangnya sendiri pun bukan mahasiswa lagi, tapi sudah tampang orang sudah lulus mahasiswa. Yang kedua, itulah permainan-permainan di pengadilan ini. Sedemikian rupa mereka mengaku mahasiswa tapi bukan mahasiswa gitu. Bang, terakhir. Kemarin kan sempat minggu lalu, ya beberapa minggu lalu, ada demo dari para hakim, itu wakil Tuhan, untuk meminta kenaikan gaji karena selama alasannya 12 tahun dia tidak pernah naik, Bang. Padahal kan tunjangannya kan pasti dapat karena hampir sebulan ya, hampir 30 kan Bang, mereka dapat 30 juta. Ini menurut Mas ini gimana ya? Ke masyarakat yang banyak tidak percaya lagi dengan hakim, terutama yang saat kemarin Pilpres yang banyak macam-macamnya. Gimana teman? Apalagi Abang punya klien juga yang di kasus juga. Ya, melihat situasi seperti ini memang gaji wakil Tuhan atau gaji hakim itu memang kalau masih 30 memang masih kurang. Tetapi yang paling penting dari perjuangan kita itu adalah bagaimana si wakil Tuhan itu sampai demonstrasi gitu loh. Jadi di samping juga gaji pendapatan atau masyarakat itu masih di bawah 5 juta gitu ya per bulan. Jadi itu juga menunjukkan bahwa mereka itu rentan dengan masalah. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan di era pemerintahan Prabowo bisa diperbaiki gajinya sehingga ke depan tidak lagi ada masalah-masalah kesejahteraan sehingga mereka harus demo gitu. Dan Prabowo juga pas kampanye kemarin lalu berjanji akan menaikkan gaji para wakil Tuhan itu hakim tersebut. Dan nanti besok akan dilantik dan katanya akan benar-benar terrealisasi dengan menaikkan gaji. Menurut Abang sendiri gimana? Karena biar hakim tidak bisa disuap, biar hakim tidak bisa dimainkan dan di mana-mana. Menurut Abang sendiri sebagai praktis hukum gimana melihat janji Pak Prabowo? Kalau menurut saya sih memang gaji para wakil Tuhan itu ya idealnya di atas 50. Kenapa? Malah 100 lah ya, karena mereka itu kan ujung tombak penegakan hukum di Indonesia ya. Dan mereka itu juga risiko karena mereka itu sering di lobby. Tapi menurut saya yang lebih penting saat ini adalah bagaimana memberikan keadilan bersama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan judulnya itu, tidak hanya sebatas judul tapi betul-betul dia berikan keadilan bersama Tuhan Yang Maha Esa. Tidak seperti yang dialami oleh klien saya Dr. Iki Parida SH LLM. Dia bilang demi keadilan bersama Tuhan Yang Maha Esa, tapi Kapolda Metro Jaya beserta dirinya melobi Kajati DKI sehingga Kajati DKI membuat perkara P21 menjadi berubur perkara SP3 menjadi P21. Jadi oleh karena itu harapan kami besok itu Ibu Dr. Iki Parida itu betul-betul bisa memperoleh haknya.